Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, kita syukur kita boleh berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini ada masuk siapa ya? Viola. Ya, ini suratnya ya. Oke, untuk kegiatan hari ini, ya kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus membaharui gereja, ya Roh Kudus membaharui gereja. Kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran untuk materi kita. Silakan Joshua bisa membaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat hidup benar dan dapat Tuhan sebagai wujud mengambil peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang iman. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita. Diharapkan nanti kalian mengalami pembaruan hidup ya melalui pembelajaran ini. Ya, sebab Roh Kudus itu berperan membaharui kehidupan orang percaya. Dan kemudian nanti kita akan melihat belajar bersama-sama ya tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja perdana dan bagaimana gereja itu menjadi sebuah komunitas yang sangat terbuka terhadap orang-orang yang belum percaya. Ya, garis besar materi kita ini ya. Yang pertama, gereja sebagai komunitas yang baru, yang kedua Taurat yang ditulis dalam hati, yang ketiga Roh Kudus sebagai agen pembaruan gereja, yang keempat komunitas yang inklusif, yang kelima eksklusif melawan inklusif, dan kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan nyanyi dulu ya sebuah nyanyian. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus Tadi dalam ujian yang kita nyanyikan dikatakan Roh Kudus, Allah Roh Kudus penuhi kami ya, pulihkanku ya. Jadi Roh Kudus itu ya sangat-sangat berperan dalam membaharui kehidupan kita. Sebabnya ya kita harus menjadi anak Tuhan yang terbuka terhadap karya Roh Kudus ya dalam hati kita masing-masing ya. Ya, kita akan lihat di pengantar siapa itu Martin Luther. Kalian bisa baca sebentar ya. Siapa itu Martin Luther dan apa yang dia lakukan? Ya, siapa yang mau menyampaikan dulu? Joshua mungkin? Siapa itu Martin Luther? Tokoh reformasi. Ya, tokoh reformasi gereja. Betul. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan Martin Luther ini apa? Sehingga dia bisa menjadi tokoh reformasi gereja. Ada nggak sih? Hanya dia tokoh reformasi gereja saja. Tapi apa yang dilakukan kan belum tahu. Ada penahanan yang beres. Nah itu, jadi Martin Luther ini dia bisa melihat hal-hal yang tidak beres di dalam kehidupan gereja pada waktu itu. Apa yang tidak beres? Salah satu saja. Ya, menjual surat pengumuman bersama. Ya, itu ya. Jadi gereja pada waktu itu
mengambil sebuah kebijakan untuk menjual surat penghapusan dosa. Nah, kira-kira menurut kalian kalau ada hal seperti ini di gereja sekarang, gereja kemudian menjual surat penghapusan dosa, kira-kira menurut kalian gimana? Benar enggak? Tidak benar. Tidak benarnya di mana? Karena pengampunan dosa berasal dari Allah. Iya, ya. Pengampunan dosa itu ya bukan kita dapatkan dari manusia. Apalagi kalau hubungannya dengan pengampunan dosa supaya kita bisa ke surga ya. Pengampunan dosa itu bagi kita orang percaya kita dapatkan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Oke. Silakan kamu bisa menulis di buku lembar kerja kalian pembaruan seperti apa yang ingin kamu lihat di dalam gereja. Nanti kita diskusi sebentar ya tentang hal tulis dulu dong. Tulis dulu di lembar kerja kalian. Silakan tulis. Sini Pak depan. Ya. Saya jawab kira-kira apa? Itu ya apa? Khotbah ya? Orang gimana? Biasanya banyak pendeta yang kurang akan Oh gitu. Jadi ketika menyampaikan khotbah dia tidak mendasarkan kepada Alkitab ya, tidak ayat Alkitab ya. Mungkin berdasarkan cerita. Iya. Ya, mungkin itu bisa jadi masukan sendiri ya bagi hamba Tuhan yang lumayan baik. Kalau ini pengurus gereja terus bisa gimana? Belum ada. ada kayak sekretaris Belum. Ya mungkin bisa diusulkan ya kaitannya supaya gereja itu ada dan sekalian. Nah, paling tidak kalian masing-masing memahami bahwa ada sesuatu yang memang bisa kita lakukan untuk membuat gereja kita menjadi lebih baik ya. Ya, dan sesuai dengan usia kalian. Ya, mungkin kita belum banyak berpengaruh, tapi tidak nanti ketika kalian dewasa, kalian bisa melakukan sesuatu agar gereja kalian jauh menjadi lebih baik. Ya, oke, saya kira sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang baik yang tadi kalian sampaikan ya, saya Bapak sangat menghargai ya apa yang kalian sampaikan. Ya, kita akan melihat gereja sebagai komunitas yang dibaharui. Ya, baik saya diminta untuk membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Silakan dia bisa membaca dulu ayat 1 sampai 5. ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit. Nah ini kisah tentang di Pentakosta ya, atau kisah tentang pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah kalian yang perlu soroti adalah perubahan yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Tokoh yang muncul di sini adalah Petrus. Ya, adakah perubahan yang kamu lihat dalam kehidupan Petrus setelah menerima pencurahan Roh Kudus? Tadi dalam ayat 1 sampai 5 ya tadi ya. Kita membaca bagaimana Roh Kudus tercurah dan kemudian mereka ya tanda yang terlihat adalah mereka berbahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa asing. Karena pada waktu itu berkumpul orang-orang dari segala bangsa di Yerusalem. Jadi mereka ketika dengar mereka, orang itu ngomong apa itu? Kok orang bisa bahasa saya? Karena ada orang dari Mesir, dari Arab, dari Yordania mungkin, dari negara-negara lain, dari Ethiopia mungkin, dari negara-negara lain. Dan mereka itu karena pada waktu itu mereka sedang merayakan hari raya orang Yahudi ya, mungkin mereka melihat atau mereka terlibat di dalamnya. Tapi yang jelas mereka berasal dari bangsa-bangsa lain, ya. Dan mereka tahu bahwa orang-orang yang berbahasa-bahasa asing itu adalah orang-orang sederhana, nelayan-nelayan.
Mereka heran, ada apa ini? Ya, ternyata ada wakil bisa melihat perubahan apa yang terjadi dengan terus berarti bukan banyak orang. Sebelumnya seperti apa? Ayo, kisah Petrus sebelumnya seperti apa? Kenapa? Kami ingat yang paling apa ya? Kisah yang paling menonjol dengan kehidupan Petrus ketika Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, Yesus disalib. Apa yang dia lakukan? Iya, menyangkal Yesus. Ya, kamu tahu kisahnya ketika Petrus menyangkal Yesus? Ya, kisahnya seperti apa? Pada waktu itu apa yang terjadi? Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Petrus? Sebelum ayah pokok Petrus menyangkal dia mengakui Yesus Ya nggak kenal Yesus gitu ya, menyangkal bahwa dia itu saya nggak kenal. Nah, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Iya, karena dia itu takut, ya takut nanti dia ikut apa? Nah, dipukuli, ditangkap, dipukuli, disalib, waduh, ya ketakutan. Ya. Nah, kalau bisa melihat perubahannya tadi, bisa ya? Petrus yang sebelumnya seperti apa? Penakut, kemudian dia menjadi pemberani setelah hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu apa istilahnya? Bekerja dalam hati Petrus sehingga ketika Petrus kepenuhan Roh Kudus tadi ada orang yang nyindir. Tadi ya kita baca ya. Ini orang-orang yang masih pagi kok udah mabuk. Kemudian Petrus berdiri ya. Padahal yang ngomong gitu orang banyak loh. Jadi disebutkan jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Berarti yang hadir di situ itu banyak orang. Petrus tidak takut lagi. Dia berdiri, dia berkhotbah. Ya, dari kitab dan dia kita percaya dan kemudian meyakinkan orang banyak. Ya, dan singkat cerita dengan kesaksiannya itu 3.000 orang bertobat dan memberikan diri di baptis. Ya, luar biasa. Ya, karya Roh Kudus dalam kehidupan ya murid-murid Yesus. Yes. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana perubahan yang dialami oleh hidup jemaat mula-mula? Yang kita lihat pasal 2, kamu baca dulu. Sekarang ini dibaca. Ayat 42 sampai 47. Mereka bertemu dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan. Iya. Ya, silakan bisa ditulis dulu sebentar di lembar kerja kalian. Cara hidup jemaat mula-mula seperti apa nanti kita bahas bareng-bareng ya. Iya. Dari ayat yang dibaca tadi, kira-kira apa sih yang terjadi dengan gereja perdana ya, jemaat mula-mula? Apa mau langsung saja mau diceritakan dulu? Mau langsung? Boleh, silakan. Coba Joshua, apa itu? Punya mereka adalah punyaan bersama. Iya, punyaan mereka adalah kepunyaan sama. Ya. Artinya apa? Bisa dibahasakan yang sama. Punyaan mereka adalah punyaan bersama. Punya awal ya, punya bersama ya. Punyaan mereka adalah punyaan bersama. Ya. Jadi artinya bagaimana? Saling membagi. Iya, saling membagi gitu ya. Kalau punya uang dipakai untuk kepentingan bersama. Selain itu apa yang dilakukan? Tadi ya, dibaca. Iya. Apa? Wah, menjual miliknya ya. Kadang yang zaman sekarang ya sawah. Di Indonesia ya sawah. Menjual sawahnya, menjual tanahnya, terus kemudian uangnya dibawa kemana? Iya, dikumpulkan bersama, dibawa kepada Rasul, kemudian digunakan untuk kepentingan masing-masing. Waduh, biasa. Ya, kepentingan masing-masing, kepentingan bersama ya, luar biasa. Ya, ya. Jadi inilah kehidupan jemaat mula-mula. Bisa ada yang lain?
bertekun dengan hati. Ya, tekun, sehati, rukun gitu ya. Ya. Ya, saya percaya itu karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka. Ya, oke. Kira-kira kalau cara hidup seperti ini bisa tidak ya diterapkan di zaman sekarang? Bisa. Gimana caranya? Nanti bapaknya Luya jual rumahnya, dibuat makan bersama gitu. Bisa tapi sulit ya. Iya. Pernah lihat nggak ada mungkin di tempat lain, bukan di tempat lain, orang yang melakukan pola hidup seperti ini? Belum ya. Berarti mungkin nggak tepat ya, nggak persis seperti ini ya. Mungkin maksudnya apa berarti kira-kira kalau diterapkan dalam kehidupan kita sekarang? Ya, intinya saling berbagi. Iya, saling memperhatikan, ya. Jadi kalau misalkan ada yang kesulitan keuangan, ya dibantu, atau mungkin yang butuh pekerjaan bisa dicarikan pekerjaan, ya. Jadi intinya kalau diterapkan dalam hidup kita sekarang ya tadi ya hidup saling membantu satu dengan yang lain, ya luar biasa. Nah, jadi kalian bisa lihat ya bagaimana peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang-orang ini yang Petrus, Stefanus dan juga kehidupan jemaat mula-mula yang gereja mula-mula. Ya, oke kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 10 sampai 11. Ini pembaruan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan atau di dalam kehidupan gereja, ya, dalam membaharui gereja. Kisah Rasul pasal 15 ayat 10 sampai 11. Oke, silakan dibaca dulu. Lihat silakan dibaca. Kalau demikian, mengapa kamu berjalan dalam meletakkan pada pun itu satu buk yang tidak dapat dipikul, baik oleh yang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Yesus Kristus kita akan berada keselamatan sama seperti mereka. Iya, jadi menurut Petrus, ya, bahwa setiap orang itu mendapatkan keselamatan, ya, karena percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang, ya, dari non-Yahudi mereka bisa diterima sebagai anggota jemaat tanpa harus ini ya terjebak dalam hukum Taurat. Tahu nggak persyaratan orang untuk bisa menjadi penganut agama Yahudi? Boleh sih orang dari bangsa lain boleh menjadi penganut agama Yahudi. Tapi syaratnya apa kira-kira? Harus diapakan dulu? Sunat. Iya, harus disunat dulu. Kalau nggak disunat nggak boleh. Ya, tetapi di dalam komunitas yang baru, yaitu orang yang percaya kepada Yesus itu, ternyata orang dari non-Yahudi termasuk ini yang kita lihat di sana, ya, tentara Roma, ya, tentara Italia itu, kalau kita tentara Italia itu, kemudian dia menjadi Kristen, menjadi percaya Yesus tanpa lebih dulu mengalami disunat. Ya, nanti kita lihat kisahnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Silakan kalian bisa membaca Kisah Rasul pasal 10. Tentu tidak kita baca seluruhnya ya. Saya akan bantu kalian untuk bisa membaca beberapa ayat dari Kisah Rasul pasal 10. Silakan baca ayat 9. Ini saya baca ya. Ayat 9, 10, 11 sampai 20. Berdasarkan harinya, ketika orang itu dalam perjalanan, ya, pada waktu itu Petrus mendapat penglihatan ya. Nah, ini seperti ini. Tahu-tahu turun apa namanya kain lebar ya, dari langit. Tapi isinya apa? Hewan-hewan. Hewan seperti apa? binatang berkepang. Misalnya apa? Ular, ular mungkin, ya. Terus apa lagi? Yang haram apa misalnya? Apa? Babi, ya, anjing, kucing, ya.
mungkin monyet, mungkin ya apa lagi, bebek, bebek itu haram. Terus apa lagi? Entok, banyak angsanya. Dan singkat cerita ketika turun itu, ya dalam Petrus anak Petrus lapar ya. Kemudian datang firman Tuhan, "Hei Petrus, silakan diambil datang itu, sembelih, makan, sembelih, makan." Jawaban Petrus bagaimana? Tidak Tuhan. Kenapa? Karena belum pernah makan yang seperti itu. Ya. Terus sampai 3 kali ya. Kelihatan itu diulang sampai 3 kali. Ya. Kemudian ayat 15 tadi berkata bagaimana? Apa yang dikatakan Apa yang dinyatakan halal oleh apa? Tidak oleh kamu nyatakan haram. Sudah cerita setelah itu selesai, kainnya diangkat lagi ke langit. Dan kemudian cerita pada waktu itu rumah Petrus diketuk ya oleh orang. Wah. Singkat cerita yang datang siapa? Utusannya Cornelius. Siapa itu Cornelius? Kita baca semua. Siapa Cornelius? Ayat 1. Ya, silakan dulu dibaca. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan raja. Iya, dia perwira pasukan Italia. Berarti kalau perwira pasukan Italia, dia termasuk bangsa non Yahudi. Nah, tadi ya, kalau orang non Yahudi bagi orang Yahudi, ya pandangan orang Yahudi terhadap orang Yahudi itu biasanya mereka dianggap sebagai bangsa yang najis. Ya, nanti kita lihat saja. Nah, singkat cerita karena tadi baru dapat penglihatan tadi itu, maka Petrus langsung berangkat. Dia nggak bimbang-bimbang. Ini orang Yahudi kok. Di sana itu melanggar hukum Taurat juga begini. Tapi si Petrus itu langsung berangkat ke sana. Singkat cerita, ketika bertemu dengan Cornelius, apa yang terjadi kira-kira? Ketika Petrus di situ, Petrus berkata, "Saya ingin mendengarkan firman Tuhan." Nah, singkat cerita Petrus kemudian berkhotbah. Ketika berkhotbah, ya, kemudian apa? Iya, kuasa Roh Kudus turun, mereka semua kebetulan Roh Kudus. Nah, setelah kebetulan Roh Kudus, ya, kemudian Petrus berkata, ya, bolehkah orang-orang ini dicegah supaya jangan dibaptis? Padahal mereka sudah penuh Roh Kudus, boleh tidak kira-kira dicegah? Jika mereka minta dibaptis, boleh tidak kira-kira? Boleh, ya, penuh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus menerima mereka. Ya, walaupun mereka ini dari bangsa-bangsa non Yahudi. Ya, ini penting sekali ya. Jadi apa namanya, Roh Kudus itu luar biasa ya, bekerja dalam kehidupan orang percaya di zaman itu. Ya, jadi ya, kita akan lihat. Jadi pembawaan yang terjadi dalam hidup kita di dalam gereja Tuhan hanya bisa terjadi dengan benar apabila hal itu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang tetap tinggal di dalam gereja dan menuntun jalan hidupnya. Jadi kita akan mengalami pembawaan kalau kehidupan kita betul-betul membuka hati, membuka diri, ya, agar dituntun oleh Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus itu juga bekerja dengan luar biasa membarui gereja sehingga menjadi komunitas yang inklusif. Ya, supaya kita bisa paham inklusif, maka kalian harus tahu bahwa umat Yahudi itu umat yang eksklusif. Artinya eksklusif apa kira-kira? Iya, eksklusif itu artinya tertutup hanya untuk ini kelompok saja. Ya, tidak terbuka. Berarti kalau inklusif itu artinya apa? Terbuka. Ya. Nah, gereja perdana itu anggotanya terdiri dari segala bangsa dengan berbagai budaya. Tadi kita sudah baca ya, kisah seperti awal tadi. Yang menjadi anggota gereja adalah orang-orang dari segala bangsa. Kau tahu dari mana, Pak? Ya tadi yang kita baca. Kan mereka tahu bahasanya murid-murid Yesus. Ini bahasa Mesir, bisa bahasa Mesir nih orang. Ini kok bisa bahasa Arab? Ini kok bisa bahasa Ethiopia misalnya? Kenapa mereka tahu? Ya karena memang mereka ini orang-orang dari Ethiopia,
dari Mesir, dari daerah lain. Orang yang mendengar ya, dari Yesus ini kondisinya orang sederhana, orang Yahudi sederhana, nelayan, kok bisa berbahasa asing. Dan kemudian orang-orang dari segala bangsa tadi disebutnya tadi di Alkitab, setelah mendengar Petrus mereka memberi diri di baptis. Jadi anggota gereja itu orang-orang dari segala bangsa. Ya, oke. Nah, eksklusif versus inklusif. Ya. Nah, berarti kalau orang Yahudi tadi apa tadi? Eksklusif. Tetapi kalau gereja perdana inklusif, sangat terbuka. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, kemudian kita akan lihat gereja perdana yang terbuka. Buktinya apa? Ya, dia menerima orang-orang Helenis. Saya lihat di materi dulu ya. Siapa orang-orang Helenis itu? Contohnya siapa? Ya, contoh orang-orang Helenis. Ya, siapa sebenarnya? Itu orang yang berbahasa Yunani. Ya, siapa? Siapa? Contohnya? Bukan orang Contohnya, kita lihat. Oh, Stefanus. Iya, jadi para diaken itu tadi ya. Salah satunya Stefanus, Prochorus, ya termasuk Filipus. Ini orang-orang yang dipilih untuk melayani orang-orang yang miskin, melayani memberi makan ya, memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Jangan lupa bahwa jumlah jemaat itu begitu banyak. Tadi dalam pasal 2 ayat 41 tadi kita membaca jumlahnya pertama 3.000 jiwa. Dan ayat yang lain menyebutkan bertambah menjadi 5.000 jiwa. Jumlah banyak itu. Ya, kalau misalkan dari sekian ribu jemaat itu yang miskin dianggap aja 500 orang. Ya begitu ya, bisa lebih ya, bisa 1.000. Memberi makan orang 1.000 setiap hari gampang apa sulit? Sulit ya. Kemudian orang-orang ini dipilih secara khusus. Dan ternyata orang-orang yang dipilih ini adalah dari kelompok orang-orang Helenis, orang-orang yang berbahasa Yunani dan tentu mereka adalah orang-orang yang non-Yahudi. Kemudian bagaimana sikap gereja terhadap perempuan? Silakan dibaca di materi gereja Islam. Ini kalian bisa menyampaikan bagaimana peran atau keterbukaan gereja terhadap peran wanita, perempuan. Dan ya apa ini? Ya. Waktu dulu perempuan udah masih bisa memimpin gereja. Ya, di gereja perdana ya. Iya. Kalau di gereja perdana peran perempuan itu juga menonjol ya. Iya. Ya, menonjol. Tapi kalau di kelompok orang Yahudi, wanita itu tidak mendapatkan tempat ya. Tidak boleh sama sekali. Tapi di gereja perdana ternyata peran wanita atau perempuan itu juga menonjol. Coba salah satunya siapa? Nama wanita yang menonjol dalam gereja. Iya, Lydia itu juga nama seorang wanita yang menonjol dalam pelayanan gereja perdana. Terus kemudian siapa lagi? Priscilla, dia juga melayani bersama dengan suaminya yang bernama Aquila. Ya, pada waktu itu Priscilla dan Aquila ini membimbing tokoh besar gereja namanya siapa? Apolos. Ya, Apolos itu yang bimbing adalah Priscilla dan Aquila. Jadi gereja ini ternyata gereja perdana ini sangat-sangat terbuka terhadap peran perempuan. Kemudian gereja juga terbuka terhadap kelompok orang-orang yang marginal. Ya, kita akan membaca dulu dari kisah seberapa ya tentang tidak dari Philadelphia. Nah, ya. Ini pasal 8. Ya, pasal 8 ayat 36 sampai 38.
mereka dan tiba di satu tempat yang lain. Kereta itu dan kedua itu selesai. Baik Filipus maupun jasa itu, dan Filipus maupun Iya. Kamu tahu siapa itu Sida-sida atau seperti apa sih yang namanya Sida-sida itu? Orang yang apa? orang kasih atau pembeli. Iya, seorang kasim. Seorang kasim. Kasim itu apa? Orang yang melayani istri-istri raja atau pembesar yang besar kerajaan. Nah, biasanya kalau kasim begini atau sida-sida, biasanya mereka diapakan? Alat kelaminnya dirusak, dikebiri atau dirusak. Nah, bagi orang Yahudi, orang yang seperti ini boleh nggak mendekat dalam ibadah, tata cara ibadah? Nggak boleh. Ya, mereka tidak boleh mendekati. Ya dalam ini ya di materi kita ada ya. Imam Pasal 21 ayat 17 sampai 20. Ya. Kata-kata kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya karena sedang membawa penyembahnya. Itu artinya itu tadi tadi. Nah, itu tidak boleh mendekat mempersembahkan korban. Tetapi di gereja perdana apa yang terjadi? Ketika ada sida-sida bertemu dengan Filipus, kemudian membaca firman Tuhan, dia tak paham, dijelaskan ke Filipus. Singkat cerita dia percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, kemudian apa tadi? Dia melihat ada air, ya. Dia bertanya, boleh tidak aku dibaptis? Oh ya boleh. Kemudian sida-sida ini dibaptiskan. Itu artinya dia diterima menjadi anggota jemaat atau menjadi anggota gereja. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa gereja itu terbuka terhadap orang-orang yang marginal itu artinya disisihkan ya oleh masyarakat. Kalau di zaman sekarang kira-kira kelompok yang disebut sebagai marginal itu siapa kira-kira? Narapidana. Ya, narapidana. Kalau mereka terbuka dulu, diterima tidak oleh masyarakat, kadang ada yang tidak diterima ya. Iya, kadang disingkirkan. Terus siapa lagi? Ya, benci, ya kadang-kadang itu kan disingkirkan. Terus siapa lagi? Wancur, ya kan? Orang-orang yang bermasalah gitu. Kadang-kadang itu disingkirkan oleh masyarakat. Ya. Terus gimana kira-kira kalau orang-orang seperti itu masuk gereja boleh tidak? Boleh. Nggak boleh? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Nah, terus bagaimana? Orang tidak mengenal yang lain. Asal tadi ya boleh, asalkan tidak mengaruhi yang lain. Artinya apa? Tidak mengaruhi. Berarti dia harus sudah bertobat. Iya, kalau bahasanya belum bertobat, apa tidak kira-kira? Wah, repot. Ya nanti mengaruhi yang lain, mas, gitu ya. Ya, ganggu nanti. Ya, dia harus bertobat. Pelacur boleh masuk gereja, asalkan apa tadi? Oh enggak, yang belum bertobat nanti mengganggu keluarga-keluarga yang lain. Narapidana juga sama. Ya, narapidana kalau dia sudah bertobat, boleh saja dia masuk gereja. Ya, saya punya teman-teman yang dulu itu dia bekas narapidana. Ya, kemudian sekolah kita di tahun lalu dan kemudian jadi pendeta. Teman sekawan saya juga ada yang tukang copet, ya, mantan tukang copet, mantan. Terus sekarang melayani Tuhan. Ya, ada yang tukang berkelahi. Tapi juga sekarang melayani Tuhan, ya. Jadi gereja harus terbuka terhadap orang-orang yang disisihkan dari oleh masyarakat. Ya, kita juga harus terbuka terhadap semua orang, ya. Oke. Nah, kita sebagai penutup kita akan lihat kisah Mahatma Gandhi. Kalian bisa baca itu sebentar materi, kalian bisa memberikan komentar atau baca saja dan nanti kita coba di sini aja. Silakan siapa yang baca? Silakan. Ya silakan. Mahatma Gandhi berkata, Mahatma Gandhi seorang tokoh kemerdekaan India yang masa mudanya pernah
banyak dari kalian orang Kristen kita berbeda dengan Kristen. Iya. Mana kalian membaca kisah itu? Sedih ya? Iya, seorang tokoh besar Mahatma Gandhi mau masuk gereja ditolak hanya karena apa? Beda warna kulit, karena di Afrika Selatan sedang ada walaupun berlakukan politik apartheid ya, perbedaan ras. Ya. Seharusnya gereja tidak ikut-ikutan ya. Ya, ya, gereja tidak ikut-ikutan. Gereja terbuka. Ya nggak apa-apa sih, mas sekarang mas. Tapi faktanya tidak begitu. Ketika dia mau masuk, jangan di sini. Oh, di sana kan. Ya, sama-sama orang berkulit gelap, berwarna. Sini hanya khusus orang berkulit putih. Dan kemudian itu menimbulkan rasa kecewa dalam hati Mahatma Gandhi. Ya, aduh, kalau baca begini sedih ya. Ya enggak? Gereja harusnya terbuka terhadap semua orang. Ya tidak boleh membeda-bedakan. Nah, oke. Apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Ya, apa? Silakan dulu. Kita harus bersifat inklusif terhadap semua orang. Ya, terbuka ya. Oke, kita harus bersikap terbuka terhadap semua orang ya. Jadi gereja tidak boleh tertutup ya. Oke. Yang lain yang apa? Kalau dari pembelajaran hari ini kira-kira apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan? Tidak membeda-bedakan. Iya, jadi jangan atau tidak membeda-bedakan teman ya. Kalau berteman tidak boleh membeda-bedakan ini kulitnya hitam, kulitnya putih, ini kaya, miskin. Wah, nggak boleh ya. Kalau berteman ya berteman dengan semua orang. Ya, oke. Kita ya untuk pembelajaran berikutnya, minggu depan kita akan lihat tentang belajar tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dan ya kita akan berdoa ya untuk pertemuan kita hari ini. Maka tadi yang berdoa tadi, karena yang berdoa ya ya. Semoga pada hari ini kita sudah belajar dengan yang berkuasa. Saya akan menggunakan juga dengan kami masa depan dengan dan kami ada tahun dengan penerapan masa hari ini kan kami dan juga masa hari ini. Situlah demikian pembelajaran hari ini. Ya, sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.